Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh yang hadir pada kesempatan yang mulia ini di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru, yang mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan layaknya setiap kita memulai majelis seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memuja dan memujinya. Karena nikmat Allah kepada kita sangat besar dan sangat banyak, tidak akan terhitung dan terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tak akan pernah bisa kalian hitung. Nah, tidak lain yang bisa kita lakukan adalah bersyukur, memuji, dan siapa yang bersyukur dicintai Allah dan dijanjikan diberi lagi tambahan. La in syakartum la'azidannakum. Nah, salah satu nikmat dan bahkan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang harus kita jaga, kita pelihara, dan menjaganya salah satu adalah dengan senantiasa menggunakannya pada ketaatan dan selalu mengikuti majelis-majelis ilmu yang mengingatkan. Yang lalai diingatkan, yang lupa diingatkan. Karena memang kita ini punya sifat yang tak bisa kita lepas, yaitu suka lupa. Ya, jadi ulang-ulang masih lupa, apalagi tidak diulang. Oleh sebab itu maka kita selalu diingatkan dengan majelis-majelis yang seperti ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin dekat dengan beliau, yaitu dengan banyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Karena Nabi mengatakan, inna aqrabakum ilayya manzilan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti tempatnya di antara kamu kepadaku di akhirat adalah yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku.
Oleh sebab itu banyak-banyak, dan semakin banyak kita ucapkan, semakin banyak pula kita dapat balasan. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah balas salawatnya dengan 10 kali. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kembali setelah lama kita libur, tapi insya Allah libur dalam ketaatan, puasa bulan Ramadan. Sebenarnya kalau kondisi agak kurang fit ini, ya kalau lebih lama dari biasa, mohon dimaklumi ini kan bicara agak lambat sedikit, atau kalau lebih cepat insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, di antara masalah yang berkaitan dengan as-salah, kita sudah sampai pada masalah niat ya, bahwasanya segala sesuatu mesti dengan niat. Ini masalah, tak ada khilaf di antara ulama bahwa yang namanya niat itu adalah syarat dan rukun. Amalan apapun, ibadah apapun tidak bisa dilepaskan dari niat, yang berpengaruh pada sahnya dan pada diterimanya. Sahnya dan diterimanya. Jadi setiap amal mesti diikuti dengan an-niyah. Niatnya mesti lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan secara kalau dijabarkan lagi niat itu, maka seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Arba'in, niat atau syarah Riyadhus Shalihin, niat itu ya, intinya ada 4. Yang pertama adalah meniatkan amalan itu adalah lillah. Niatkan amalan itu lillah, karena Allah. Kemudian lebih ditekankan lagi bahwa amalan yang kita akan lakukan hanya karena Allah. Karena bisa kita beramal niatnya lillah tapi ikut yang lain di dalamnya, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka di masa jahiliyah dulu, mereka pergi haji misalnya lillah, tetapi di dalam aplikasinya terdapat li ghairillah, bagi selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu nampak dalam ibadah mereka, di mana mereka di samping melaksanakan perintah Allah dicampur dengan yang bukan perintah Allah, bahkan dilarang dan ditegah oleh Allah. Makanya di sini perlu ditekankan hanya karena Allah, hanya karena Allah. Sehingga datang yang ketiga, bahwa ibadah itu meniatkan supaya ikhlas melaksanakan perintah Allah. Jadi karena Allah, hanya karena Allah, meniatkan beribadah mengikuti perintah Allah tabaraka ta'ala. Jadi di dalamnya tak ada perintah selainnya. Oh, ada perintah Rasulullah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah hanya melaksanakan perintah Allah. Sehingga dengan demikian, yang tidak ada perintahnya dari Allah, baik secara bahasa qauli, lisan, atau fi'li, perbuatan dari Rasulullah SAW, atau takriri yang diakui dan disetujui oleh Nabi SAW. Jadi ibadah itu hanya mengikuti perintah Allah saja, tidak perintah yang lain. Dan yang keempat, agar niat itu ikhlas adalah dengan beribadah berniat mendapatkan ganjaran dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini penting karena setiap orang sudah merupakan fitrah yang Allah ciptakan padanya, bahwa setiap orang itu bekerja memang suka dapat imbalan. Yalah,
Berbuat baik, kita suka orang mengapresiasi. Kita mengerjakan sesuatu, ingin dapat upah, itu wajar. Bahkan itu fitrah. Buktinya, cobalah tuan-tuan buat atau melakukan suatu amalan, lalu amalan itu tidak diberikan sedikit pun oleh apresiasi oleh orang yang kita berbuat kepadanya. Misalnya ada orang kita bantu menguruskan sesuatu, ya kan? Setelah berhasil urusannya, besok lewat bertemu dengan kita, tidak menyapa. Kira-kira gimana? Hah? Tidak menyapa. Pasti kita tersinggung. Awak ada berbuat kepadanya, tapi dia tidak tahu membalas, tidak tahu membalas budi. Makanya memang kita ini ingin dapat pahala, ingin dapat upah, dan itu disuruh. Makanya Allah SWT iming-imingi kita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikan penawaran kepada kita bahwasanya kita beramal ini ada imbalannya. Tadilah di awal mukadimah kita bilang, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah jawab 10 kali. Kalau kita bersyukur kepadanya, terus Allah tambah lagi. Berarti kita bersyukur karena ingin tambahan. Makanya orang ketika dapat nikmat selalu ada bikin acara syukuran supaya apa? Nambah lagi. Misalnya berhasil akad nikah, habis itu syukuran. Ya kan walimah kan? Walimah itu kan intinya syukuran, ngundang orang, kasih makan supaya supaya nikmatnya bertambah lagi, iya kan? Bukan bertambah istri, maksudnya bertambah nikmatnya. Inilah bapak dah sudah tafsir pula ya bapaknya, supaya nikahnya bertambah, bukan. Nah, supaya nikmat itu bertambah lagi, barakahnya bertambah lagi. Jadi sebenarnya kita ingin bertambah. Bahkan mohon maaf ya, sebagian ingin bertambah pendapatan. Buktinya di tempat awal masuk kita, kiri dan kanan ada apa namanya? Ada kotak infak. Ini bahasa masjidnya. Ada kotak apa namanya? Kotak apa namanya itu? Kadang gambar rumah lonti kan, rumah adat dan namanya. Untuk apa itu? Untuk tambahan nikmat. Untuk bertambah. Kadang so, kalau tidak percaya tuan-tuan, nanti malam itu yang pertama dihitung. Betul kan? Berapa dapat? Alhamdulillah. Keluar biaya 50 juta, balik 56 juta. Surplus. Makanya semangat nih, besok kamu ya cepat nikah ya semua. Allah musta'an. Memang tidak semua seperti itu. Tapi intinya ketika kita berbuat sesuatu, ingin dapat sesuatu, itu adalah wajar. Cuman yang wajar ini jangan sampai kita tempatkan pada selainnya, yaitu hanya karena kita harap dari Allah SWT. Sebab apa? Semua nikmat itu sumbernya dari Allah SWT. Oleh sebab itu kata Syekh, bahwasanya kita beribadah itu hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Itu sebabnya yang poin kedua, beribadah hanya karena Allah. Karena tidak mungkin akan membalas itu kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa membalas. Imbalan-imbalan kita dapat di dunia seberapa? Lomba ikut anak-anak kita lomba sholat misalnya. Berapa hadiahnya? Berapa hadiahnya? Ada 1 juta per orang? 10.000. Subhanallah. Itulah hadiah kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Angka 15 juta, berapalah? Makanya kaum muslimin, tidak ada yang bisa balasnya kecuali Allah Tabaraka Ta'ala. Tentu mungkin masih ingat kisah orang yang beribadah 500 tahun di rumah ibadah. 500 tahun beribadah, hampir tak ada dosanya.
dalam masjid terus. Kalau di masjid kan hampir tak ada dosa. Ada juga tapi hampir gak ada. Ya tak? Paling keluar untuk buang hajat atau cari sesuatu yang untuk dimakan dan sebagainya. Setelah itu balik lagi ke masjid. Awak tikap 10 hari di malam Ramadan saja, beratnya luar biasa. Ya tak? Sudah mulai macam-macam itu. Padahal HP sudah ada, bisnis sudah dikontrol di sini kadang. Kadang-kadang lupa dia, transaksi pula dalam masjid kadang. Alhamdulillah deal, walaupun iktikaf deal juga 2, sekian misalnya. Tapi luar biasa susahnya untuk menyempurnakan 10 hari. Enggak, 500 tahun. Makanya ketika sampai di akhirat, ini diceritakan oleh Nabi SAW untuk jadi ibrah bagi kita. Kisah ini yang akan terjadi pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat, adkhilu abdi hadzal jannata bi rahmati. Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Karena hanya rahmatnya lah yang memberikan kita imbalan yang lebih dari amal kita. Yang tadi karena PD-nya dia bilang, la ya Rabbi, tidak mungkin saya ingin masuk surga dengan amalku. La ya Rabbi, adkhulul jannata bi'amali, saya nak masuk surga karena amalku. Saya nak buktikan supaya beda dengan yang lain yang amalnya hanya, ya kan dia tahu kan. Tahu di antara masyarakatnya ada yang beramal baru mulai salat setelah umur 55 tahun ke atas. Habis itu 57 tahun wafat dia. Berapa lama dia beramal? 2 tahun. Bahkan ada di antaranya yang baru bersyahadat menjelang wafatnya. Belum ada beramal, belum ikut bersusah payah, belum ikut berjihad, belum ikut belajar di majelis ilmu, belum banyak baca Quran, belum berpuasa, belum ada zakat. Tiba-tiba menjelang wafat bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk surga juga. Apa sih bedanya saya dengan dia? Itu maksud dia. Jadi saya masuk surga karena amal saya. Nah, Allah ulang lagi, masukkan hambaku ini dengan rahmatku ke surga. Kata dia, tidak ya Rabbi, saya ingin masuk karena amal saya supaya nampak lebih saya dari yang lain. Dikiranya dengan amal itu kita punya kelebihan. Memang dengan amal itu Allah berikan kita kelebihan, tapi bukan karena amal itu. Amal itu tidak cukup untuk beli surga, tidak cukup untuk bayar nikmat yang Allah berikan kita di dunia. Akhirnya 3 kali Allah Subhanahu wa taala akhirnya menerima keinginannya. Lalu diperintahkan kepada malaikat, hasibu abdi hadza bi amali. Coba hisab amal hambaku ini supaya jelas nanti di mana dia masuk surga. Cukup enggak atau kurang? Akhirnya ditimbanglah, baru nikmat penglihatan yang Allah berikan. Nikmat penglihatan yang Allah berikan hampir habis pahala ibadah 500 tahun itu. Baru nikmat mata. Apa lagi nikmatnya? Masih banyak lagi. Kalau kita nak hitung-hitung, berhitung sama Allah SWT, kita tak bakal bisa membayar. Tonton tahu sendiri, yang pernah cuci darah, ada yang pernah cuci darah. Kalau sudah cuci darah kayaknya tidak berani lagi ke sini. Nah, atau yang transfusi darah, Masya Allah ini sehat-sehat semua. Atau jangan sakitnya disembunyikan. Nah, yang transfusi darah, berapa harga plastiknya, harga jasanya? Tahu harganya berapa? Kan darah kan tidak boleh dijual. Kan tidak boleh dijual. Kita namanya donor, penyumbang. Tapi pas kita donor gratis, karena memang tidak boleh dijual. Pas kita nak ambil, beli, bukan beli darahnya, tapi beli tempatnya, beli jasa penyimpanannya,
beli jasa dokter yang melakukan diagnosis dan seterusnya, bayar rumah sakitnya, bayar ini semua. Memang kalau sudah sampai ke tangan kita mahal semuanya. Kalau sudah kita yang ngurus dunia ini mahal semuanya. Tapi kalau Allah yang ngurus murah semuanya. Maka sebenarnya kita lebih baik bermuamalah dengan Allah daripada bermuamalah dengan hamba-hamba Allah ini. Ketika dengan Allah masih milik Allah, gratis kita dapat kan? Iya. Coba lihat harta yang masuk ke Baitul Mal yang merupakan lillah, harta Allah, kalau rakyat dapat gratis tuh bayar. Saya ulang kembali. Harta kan semua milik Allah nih. Harta semuanya milik Allah. Yang di tangan kita supaya kita nak dapat harus bekerja dulu, berusaha dulu supaya dapat upah. Betul kan? Tapi kalau sudah milik Allah, sudah jadi milik Allah, dapatnya ya gratis. Oh enggak, kan ada kita dapat infak dari orang yang berduit, kan gratis juga. Iya, karena dia infaknya lillah. Karena Allah juga. Kalau karena ada lillah, payah dapatnya. Itu pun karena Allah juga. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Darah itu 1000 cc kayaknya tidak kurang dari 1 juta sekarang. Iya, 1 juta. Tuan-tuan tahu enggak bahwasanya jantung yang Allah berikan pada kita, jantung ini berhasil memproduksi darah dalam sehari 80.000 cc setiap kita. Tidak percaya antum? Kalau tidak percaya kita buat penelitian, antum sampelnya. Nah, iya. Jadi jantung ini kalau bekerjanya lancar, sehat, maka dia memompakan darah 80.000 cc sehari. Kalau 1.000 cc 1 juta rupiah, berarti 80.000 berapa juta? Hah? 80.000, 1.000 lah sejuta. 80.000, 80 juta. Ada bapak dan ibu yang gajinya sehari 80 juta? Ini nengok apa nih? Hah? Yang gajinya sehari 80 juta? Tunjuk tangan. Mana tahu saya bisa jadi asistennya. Nah, 80 juta sehari. Ini baru biaya darah kita. Kalau Allah berhitung dengan kita, 80 juta untuk darah. Oksigen lagi. Ada yang pernah di alat bantu oksigen, penapasannya, pakai ventilator, berapa sehari? ICU berapa sehari? Ada yang pernah masuk ICU? Memang sehat-sehat semua orang dulu, yakin ini, Masya Allah. Beruntung ini, Masya Allah. ICU berapa sehari? 10 juta? Iyalah, anggaplah 5 juta sehari. Ada tuan-tuan yang bergaji 5 juta sehari? Enggak juga. Subhanallah. Jadi makanya kalau dihitung nikmat itu, kalau kita nak balas dengan amal kita, enggak terbalas. Makanya baru nikmat mata hampir habis amalan 500 tahun. Makanya rugi kaum muslimin dan muslimat bila kita meniatkan dengan amal kita dapat balasan dari selain Allah. Rugi besar. Apapun yang kita inginkan supaya diambil jadi menantu bagi yang bujang-bujang misalnya, ya rajin ke masjid supaya terlihat oleh bapak si anu atau bapak ibu si fulana supaya jadi menantu, rugi. Padahal tanpa diniatkan itu, kalau Allah memang menghendaki, jadi juga menantu dia. Jelas, terutama yang muda-muda ni, tidak usah niatkan jadi menantu.
Ya sebab antum tidak jadi menantu bapak itu, menantu bapak yang lain. Sama aja. Tapi yang lillahi ta'ala, yang di sisi Allah khairun wa abqa. Yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Itu makanya kaum muslimin dan muslimat disebutkan di situ supaya kita ikhlas beribadah itu mesti mengharapkan pahala hanya dari Allah tabaraka wa taala. Tiga lagi pembahasan bahwasanya ma'asyiral kiram an-niyah dalam bahasa Arab itu adalah maknanya al-iradah wal azimah, yaitu kehendak dan azam serta tekad kita. Sejauh mana kuatnya azam, tekad dan kehendak untuk melakukan suatu amalan, maka semakin semangat kita melakukan dan semakin ringan itu amalan. Maka niat itu penting karena dia membuat yang berat itu terasa ringan, yang sukar itu terasa mudah. Tadilah ada iradah. Tapi di saat lemahnya azam kita, lemah azam, di situ kita akan terasa atau kita akan terpedaya. Karena syaitanur rajim tak pernah lalai untuk menjerumuskan kita, memalingkan niat kita, walaqad ahidna min qablu ila Adam, dulu kami sudah perintahkan kepada Adam. Apa perintahnya? Jangan ikut iblis. Inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Ini Adam, iblis ini musuhmu dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Cuman sayang, falam najid lahu azma. Adam waktu itu kurang azamnya. Kalau kurang azamnya, tidak kuat melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maklumlah karena Nabi Adam kan sudah dalam kenikmatan. Orang yang dalam kenikmatan suka lupa dan mudah dilalaikan. Orang yang sedang dapat nikmat, dia merasa, ya mungkin dalam syaitan bisikkan kepadanya, kalau bukan karena Allah suka sama anda, kok diberikan kekayaan seperti ini? Kalau bukan karena Allah ridho, kenapa kamu disehatkan? Kayak itu, kadang-kadang cara pikirnya seperti itu. Yang akan diberi kesehatan, yang beri kekayaan, itu adalah orang yang disukai Allah. Ya, ini kan cara syaitan untuk menjerumuskan. Syaitan pun membisikkan ke Adam alaihissalam, fadallahuma bi ghurur. Apa katanya? Apa katanya? Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Allah tak melarang kamu berdua wahai Adam kecuali karena kalau kamu makan, kamu berdua jadi malaikat dan kekal di surga. Tentu dengan bumbu-bumbunya ya. Saya kan lebih tua dari kamu, lebih berpengalaman. Kan iblis lebih tua dari Adam kan? Iya. Mana yang lebih tua, Adam atau iblis? Iblis lebih tua. Saya ini ahli ibadah, orang saleh. Ya, sampai-sampai diserupakan dengan malaikat. Jangan khawatir. Inni lakuma la minan nasihin. Saya ini kepada kalian berdua pemberi nasihat. Kalau ikut nasihat saya, kalian selamat. Ayo bayangkan. Padahal Allah bilang kalau kamu ikut syaitan iblis, kamu jadi orang zalim. Iblis bilang ikut saya, kalian
selamat. Coba subhanallah. Karena azam Adam tadi lemah. Ya kalau dulu cerita-cerita Israiliyat, karena perempuan tadi istrinya yang merengek. Cobalah bang, mana tahu bang iblis itu benar. Gitu kan, toh iblis itu benar. Dia kan lebih lama tinggal di sini. Tahulah seluk beluknya. Jangan-jangan Allah hanya menguji kita. Karena memang Allah kan kabarnya abang ketika diciptakan dulu mau diturunkan ke bumi kan itu kan? Tahu ya? Bahwa Allah kan sebelum Adam diciptakan sudah katakan saya akan ciptakan khalifah di bumi. Ternyata Adam, nah ini yang menjadi syubhat bagi Adam alaihissalam. Karena azamnya kurang, dia termakan oleh syubhat itu. Kita kaum muslimin dan muslimat, kalau azam berpegang teguh kepada ajaran Islam ini, syubhat akan mudah masuk. Makanya perlu, ini Allah sendiri yang mengikat perjanjian dengan Adam sebelum ini. Tapi Adam tidak kokoh dan tidak kuat azamnya yang berasal dari dia tadi. Akhirnya diselewengkan oleh iblis. Sampai dia mengatakan saya lebih tahu di sini, seolah-olah Adam lupa Allah yang lebih tahu, dan Allah bicara tidak main-main. Kalau iblis boleh saja main-main. Sebenarnya bukti sudah ada, Adam itu sudah melihat langsung bagaimana iblis tidak taat sama Allah. Adam saksikan langsung iblis diusir. Adam tahu sendiri bahwa Allah sudah katakan ini musuhmu dan musuh istrimu. Tapi subhanallah, azam tadi kurang, dia sampai digoda, diselewengkan oleh iblis dan lupa. Masya Allah. Ini jam di sana sudah ditiadakan Ustaz. Apa maksudnya? Karena sering kalau jam di sana kan sering lambat gitu. Iya sering lambat. Ya, kadang sudah jam 6:30 baru jam 6. Jadi tentu udah takut nampaknya. Tapi itu baru jam berapa itu? Belum lagi. Ada 15 menit lagi. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Oleh sebab itu kaum muslimin, karena niat itu berkaitan dengan al-qasd wal irada wal azimah, karena azam, kehendak dan kemauan, maka dalam ibadah itu ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis menyimpulkan mesti ada 3 hal yang senantiasa mengiringi niat kita dalam beribadah itu, yang disebut oleh para ulama dengan arkanul ibadat, rukun ibadah, dan itu berkaitan dengan niat yang tempatnya di hati atau di jantung hati kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-hubbu, yaitu cinta. Kita mesti mencintai ibadah ini. Dan cinta ibadah misalnya mencintai sholat, mencintai puasa, mencintai haji, mencintai zakat, dan mencintai al-syahadati, 2 kalimat syahadat. Tidak mungkin kita mencintainya kecuali karena mencintai yang karenanya kita melakukannya. Jelas ya? Salat tidak mungkin kita cintai kecuali karena kita mencintai yang karenanya kita salat. Kita salat kan karena Allah SWT. Nah, bila salat itu sudah masuk yang kita cintai, maka niat tadi kan terlepas daripada lillah, la syarikalah, karena Allah tak ada sekutu baginya. Jadi karena Allah dan hanya karena Allah. Karena apa? Cinta tadi.
Orang yang mencintai, yang tulus mencintai, tak akan berbagi hatinya. Kan begitu ibu-ibu? Begitu kan? Kalau sudah cinta, tak mau berbagi lagi. Betul? Itu. Kalau tulus cinta, tak berbagi. Makanya kalau betul cintanya karena Allah, mencintai Allah dengan sholat ini, kita akan niat, tidak ada berbagi lagi. Hanya lillahi tabaraka ta'ala. Apalagi kita tahu Allah aghnas syuraka'i minasyirk. Allah lebih tidak membutuhkan sekutu. Tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fiyya ghairi, siapa yang beramal menyamakan aku dengan yang lain atau mensekutukan aku dengan lain, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka perlu cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah. Ini dibuktikan oleh orang-orang yang menjadi generasi terbaik yang mesti kita contoh, as-salafus salih. Baru menikah malam tadi, subuh-subuh datang panggilan jihad. Berangkat dan syahid pula. Baru sedang makan kurma, baru beberapa biji termakan, datang panggilan jihad. Dia tinggalkan ini. Saya mencium bau surga dari Uhud. Jadi tidak perlu lama-lama berpikir. Kalau kita kan tidak rapat dulu, gitu, kan rapat dulu, hanya buat keputusan kalau ini dilakukan nanti bahaya. Akhirnya sampai-sampai karena terlalu sering rapat, orang udah mati, rapat belum selesai. Iya, sampai keluar anekdot. Anekdot keluar ketika terjadi tsunami di Aceh dulu tahun 2004 ya. Rahimallahu al-muwad minhum. Orang-orang dari luar negeri sudah sampai. Iya, sudah sampai. Kita masih rapat di ibu kota. Belum ada keputusan, katanya. Sampai keluar anekdot, ada kapal, orang dalam perjalanan, sebuah kapal besar, mesinnya rusak. Semua mesinnya rusak. Iya. Orang di situ ada orang Jerman, ada orang Jepang, ada orang Belanda, orang Indonesia, katanya. Yang namanya anekdot kan tidak ada riwayat sahihnya kan. Hanya sebuah sebuah anekdot. Tapi biasanya lahir dari kebiasaan kita. Orang Jepang sibuk cari skoci. Tahu skoci? Ya kapal-kapal apa tuh? Sampan-sampan untuk penyelamatan. Cari pelampung. Karena memang orang Jepang sering kena tsunami. Jadi mereka sudah siap dengan itu. Orang Jerman karena biasa bermain dengan mesin, berusaha memperbaiki mesin. Segera turun mencari peralatan dan memperbaiki mesin. Orang Belanda biasa nyimpan dokumen. Belanda ini memang terkenal suka nyimpan dokumen. Makanya Mahkamah Internasional itu ada di Den Haag. Karena dokumen memang banyak di Belanda. Sampai dokumen kita, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Nusantara ini banyak disimpan di Belanda. Jadi sibuk mereka nyimpan dokumen penting untuk diselamatkan. Penumpang yang dari Indonesia sibuk mencari ruang rapat. Rapat untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan kapal ini. Jadi kita kalau gini kaum muslimin, ini kita semoga bisa diperbaiki kebiasaan ini.
Jadi kalau ada yang sifatnya emergensi, jangan rapat lagi. Sudah ada keputusan. Jadi jangan habis dengan rapat. Tapi ini hanya anekdot. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi kenyataan banyak juga benarnya kita. Ya, orang sudah usai, kita baru nak berencana. Jadi terlambat terus. Ibarat kata pepatah kampung kita, peperangan selesai, jurus baru teringat. Awak dah luka-luka baru ingat jurus. Allah musta'an. Jadi cinta harus disertai dengan cinta, sehingga mereka cepat. Orang yang cinta cepat reaksinya. Orang yang sedang kurang cinta lambat reaksinya. Betul kan? Tahu? Kalau sedang cinta, on atau move on, kita sedang move on cintanya, cepat reaksinya. Ini bisa kita buktikan ketika kita sedang cinta pada Allah, datang azan, mendengarkan panggilan azan itu seperti panggilan kekasih. Bang katanya, kita akan cepat datang. Tapi kalau sedang tidak move on kita, panggilan azan itu bahkan kadang dianggap sebagai gangguan. Da azan pula. Allah musta'an. Itu yang pertama. Rukun kedua, al-khauf, takut. Dalam rukun ibadah itu mesti ada rasa takut kita, khawatir kita. Kalau belum selesai, takut terlambat. Lihatlah kaum muslimin muslimat. Ya, kalau aparat kita misalnya, polisi, tentara, kalau berbaris itu terlambat, takut dia. Apa sebab? Ya kalau terlambat dia kena sanksi. Ya namanya orang yang biasa main tangan, ya pakai tangan biasanya. Takut. Nah kita dalam beribadah kalau rasa takut ini ada, takut tidak disiplin, takut terlambat, maka daya dorong niatnya akan kuat. Itu sebelum. Setelah terjadi masih ada rasa takut tidak diterima, maka kita akan selalu mutaba'ah, akan selalu menindaklanjuti ini diterima atau tidak, sampai keluar pengumuman. Nah, ini pengumumannya kan keluarnya lambat ini, baru di hari kiamat. Nah kalau demikian, selama belum mati kita tetap punya rasa khawatir, amal saya diterima atau tidak, maka akan kita sibuk bertanya ke sana kemari supaya semakin baik yang kita lakukan. Orang selesai ujian yang punya rasa khawatir tinggi, pasti lepas ujian itu kalau tidak bertanya sama ustadznya atau sama guru, sama dosennya, atau lihat catatan lagi. Betul kan? Nah, waduh, saya bilang tadi naik, ternyata meninggi. Nah, kan kata naik dan meninggi aja beda tuh. Padahal sama artinya, naik dan meninggi. Volumenya naik atau meninggi, suaranya naik atau meninggi sama artinya. Khawatir dia, ternyata catatannya naik, ditulisnya meninggi. Khawatir, jangan-jangan ini salah. Kalau demikian, orang yang seperti ini merasa khawatir tidak terima, akan senantiasa memperbaiki niatnya, melihara niatnya. Jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menaikkan mengevaluasi seluruh pekerjaannya, di mana kekurangan dia akan ini kan. Yang ketiga adalah ar-raja, harapan. Kalau masih punya harapan, maka kita akan senantiasa bersemangat, dan harapan ini tak boleh hapus. Syaitan selalu suka untuk membuat kita putus harapan dari Allah. Ingat itu. Syaitan akan membuat kita berputus asa. Coba lihat orang yang buat kecewa dengan tidak mendapatkan, misalnya anak muda kecewa, ya kan? Kenapa kecewa? Cintanya ditolak. Dikiranya cinta satu-satunya di situ. Betul kan? Putus harapan. Syaitan suka yang seperti ini. Suami terhadap istri, ya, putus harapannya, putus asa,
karena suami istri yang selalu melawan misalnya, atau istri putus harapan melihat suaminya yang tidak perhatian, rasa di neraka saya di rumah ini misalnya. Setan suka itu untuk memutus harapan itu. Sama juga dengan kita beribadah, dah puasa ya sholat berjamaah, hidup begini aja katanya, putus harapan. Akhirnya dengan putus harapan ini, dia ingin azam kita, kehendak kita lemah, niat kita lemah, sehingga kita meninggalkan. Maka Allah sebutkan orang yang suka, yang berbuat dosa, yang berlebihan, zalim terhadap dirinya, suka putus asa. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhallazina qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang berlebihan berbuat dosa, berzalim pada diri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kembali tumbuhkan azam itu, kembali tumbuhkan niat itu dengan 3 ini, cinta, takut, dan harapan yang tak pernah putus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dalam hadis qudsi disebutkan, wahai anak Adam, andainya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Artinya apa? Tidak ada satupun sejejak di bumi ini kecuali kita pergi ke situ bikin dosa. Kan itu ya. Sepenuh bumi dosa. Khataya. Tapi kamu datang tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. La ataituka bi khurabiha maghfirah. Aku berikan pula ampunan seperti itu. Allah. Berarti harapan tak boleh putus. Ya. Apalah artinya ibadah saya? Umur sudah 62 tahun. 61 tahun saya durhaka. Jangan putus asa. Sesungguhnya Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni semua dosa. Sebenarnya ibadah itu bukan hanya sekedar lamanya, tapi bahkan lebih kepada kualitas dan niatnya. Oleh sebab itu, innamal a'malu binniyat. Maka salat kita perbaiki niatnya. Dan ingat selalu, karena kita kalau tak diingatkan lupa memang. Niat itu seperti apa? Meniatkan ini lillah dan hanya karena Allah. Niatkan melaksanakan perintah Allah dan berharap pahala dan imbalan hanya dari Allah SWT. Dengan tetap cinta, berharap dan takut. Seperti yang sudah jelaskan tadi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wassalam. Katanya ada pertanyaan tadi Ustaz. Waktu udah lewat. Nah. Iya, kalau ada pertanyaan silakan. Tapi siap-siap jawabannya panjang daripada yang tadi kadang. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Pertanyaannya jelas ya, apakah niat itu mesti dilafalkan atau tidak? Maka jawabannya, niat itu letaknya di mana? Di hati. Kalau di hati berarti ada lafaznya. Gimana caranya hati melafazkan? Oleh sebab itu, wallahu alam, niat itu pada asalnya tidak dilafazkan. Karena bisa saja dilafazkan, hati entah kemana. Dan ini nyata. Ya, hanya engkau di hatiku katanya.
Tapi tangan dah megang yang lain. Ustaz, saya ikhlas nih Ustaz, katanya. Dan kita bawa karena dia bilang ikhlas. 2 menit setelah itu datang orang, awak tadi nguji-nguji aja, katanya. Ya, ternyata dibawa juga sama Ustaz tuh, katanya. Jadi ikhlas itu bukan di lisan. Ikhlas itu di hati. Makanya orang-orang munafikin yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau lisannya jauh lebih hebat dari sahabat-sahabat yang lain. Di saat Nabi mau khutbah hari Jumat, Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolannya munafikin di Madinah waktu itu, dia berdiri dulu. Dia berdiri sewaktu Nabi belum khutbah, Nabi sudah ada mimbar, dia berdiri. Selalu pertama. Apa dia bilang? Ayuhan nas, wahai masyarakat Madinah, hadza Rasulullah. Ini ada Rasulullah. Rahmatun saqaha Allahu ilaikum. Rahmat yang Allah bawakan kepada kalian. Fansuruh, wajib kalian tolong dia. Wa azziru, kuatkan dia. Wa azimu, agungkan dia. Ini mulutnya, hatinya. La irraja'na ilal madinati la yukhrizanna al-a'azzu minhal azal. Ketika terjadi perang Tabuk atau perang Tabuk, dia bilang kalau sampai ke Madinah nanti, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, yang paling kuat akan mengeluarkan yang paling lemah dari Madinah. Siapa yang dia maksud? Rasulullah SAW. Siapa yang kuat? Mereka, karena dia asli pribumi Madinah. Jadi antara lisan, hati dengan lisan bisa berbeda. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, an-niyah itu kehendak. Niat adalah azam. Azam itu letaknya di hati. Namun sebagian ulama berijtihad, ya, bagi mereka melafazkan niat itu ada yang menganjurkan, walaupun semua mengakui itu bukan sunnah Nabi SAW. Ya, setelah mereka sepakat bahwa tidak ada sunnahnya melafazkan niat, tapi mereka menganjurkan karena ingin menggabungkan antara ucapan dengan kehendak yang ada dalam hati. Jadi ingin menguatkan dengan lisan, karena majtama alaihil udwani aqwa minal ladzi istaqalla bihi udhun wahid. Karena sesuatu yang dilakukan oleh 2 anggota, lisan dan hati, lebih kuat daripada yang hanya dilakukan oleh hati saja sendiri. Ini menurut ijtihad sebagian. Sebagian yang lain menolak, mengatakan ini masalah ibadah tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada perintahnya dari Nabi, dan tidak ada takrir menyetujui amalan sahabat. Mereka sepakat tadi tidak sunnah nih, tidak sunnah. Berarti sesuatu yang dilakukan tanpa dasar sunnah Nabi SAW. Dijawab lagi oleh yang lain, tidak ada sunnahnya. Nabi SAW ketika memulai ihram mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, diucapkan. Ini kan juga niat. Lalu dijawab oleh yang lain, andainya ini dianggap niat, tapi Nabi hanya mengkhususkan di haji, hanya mengkhususkan di ihram. Tidak boleh kita keluar dari situ, karena Nabi setiap hari sholat. Atau ada Nabi tidak sholat? Ada berhalangannya? Nabi setiap hari sholat, dan sholat itu sudah diwajibkan di tahun ke-10 Hijri, 10 kenabian, artinya 3 tahun sebelum hijrah. Artinya Nabi sholat selama 13 tahun. Dan Nabi selalu sholatnya bersama sahabat setelah di Madinah, karena di Mekah kan dilarang oleh pengurus Masjidil Haram. Ya, di Mekah kan Nabi tak bisa sholat berjamaah karena dilarang oleh pengurus
Kan ada pengurus masjid yang melarang sholat berjamaah. Tidak tahu tuan-tuan. Masjidil Haram sudah ada zaman jahiliyah. Masjidil Haram sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sudah ada atau belum? Sudah. Ka'bah sudah ada. Ada pengurusnya. Sudah ada pengurusnya. Belum ya? Tidak diurus. Hah? Sudah ada pengurus atau belum? Nah, pada minggu itu saya ulang panjang jawabannya dia. Pengurus Masjidil Haram orang jahiliyah waktu itu. Pemegang kunci Ka'bah Bani Syaibah. Artinya mereka yang siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh, mereka yang atur itu. Bagian untuk konsumsi dan minuman Zam-Zam Banu Hashim. Bagian perundingan Darun Nadwa yaitu Bani Abdiddar. Kemudian untuk berperang dan sebagainya Bani Makhzum. Sudah ada pengurusnya. Makanya Nabi waktu itu karena yang pegang pengurusan orang jahiliyah, Nabi dilarang beraktivitas di situ. Ya, kalau untuk salat sendiri silakan. Tapi kalau buat pengajian sering dilarang Nabi dipersekusi. Kalau ada sekarang orang persekusi pengajian, sebenarnya niru cara. Kalau ada orang sekarang mempersekusi ustadz ngaji, ini mirip cara jahiliyah. Kok takut tuan-tuan bilang? Memang kayak gitu dulu. Ustadz ngaji, lalu dia persekusi. Ini gaya jahiliyah. Ini kita tidak nyebut orangnya jahiliyah, kan gayanya gaya jahiliyah. Nah, mirip gaya jahiliyah. Ma'asyarul kiram. Jadi Nabi SAW kalau memang itu itu sunnah tapi khusus di ihram. Yang lain tidak. Nabi sudah sholat lama. Ya 10 tahun di Madinah beliau sholat bersama kaum muslimin. Di Mekah karena terhalang tadi. Tidak pernah diketahui melafazkan niat tadi. Oleh sebab itu apakah mesti? Jawabannya tidak mesti. Apakah boleh? Terjadi khilaf. Mana yang lebih kuat? Wallahu ta'ala alam. Tentu yang Nabi contohkan, yang Nabi ajarkan, yang Nabi perintahkan, yang Nabi lakukan, yang Nabi setujui, tentu lebih daripada yang dikatakan oleh sebagian tadi. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu, apakah dilafazkan niat? Wallahu alam, tidak dilafazkan. Tapi kalau ada yang melafazkan, berarti mengikut pendapat ulama yang tadi membolehkan tadi. Nah, lalu gimana sikap kita? Sikap kita kalau kita punya ilmu jelaskan. Tapi kalau tidak, ya insya Allah, ya kalau insya Allah kan masih sholat dia. Kalau masih sholat berarti, saya ulang kembali, dia melapaskan niat sholat, masih sholat atau tidak? Kalau masih sholat orang apa dia? Orang Islam. Kalau orang Islam apa bagi kita? Saudara. Boleh kita benci? Nah, tidak boleh kita benci. Justru karena sayanglah kita jelaskan. Karena sayang kita jelaskan. Bang, lalu kita jelaskan masalahnya. Ini niat Nabi sholat kalau 13 tahun berapa berapa kali sholat Pak? 13 tahun. Coba itu. Setahun kan 360 hari. Kali 10 aja lah dulu, biar mudah. 10, 3.600. Dikali 5. 3.600 kali 5. Hah? 18.000. Ya sekitar 17.000 sekian ya. Agak 18.000. Selama 18.000 kali sholat tak ada diriwayatkan. Yang sampai ke kita tentunya melalui riwayat para ulama. Tidak ada diriwayatkan satu kali pun Nabi meniatkan atau melafazkan niatnya. Padahal Nabi ditanya, apa yang kau baca secara takbiratul ihram? Nabi ditanya, apa yang kau baca ketika duduk tasyahud awal? Apa yang kau baca ketika tasyahud akhir? Nah, kalau seandainya dilafazkan niatnya tentu dibahas juga. Mana niat lafaz yang dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tak sampai riwayat itu kepada kita. Dan dalam ilmu usul fikih ini sesuatu yang sifatnya ta'ummu bihil balwa.
sesuatu yang umum, lalu tidak ada riwayatnya, ini tidak mungkin. Jelas? Kan sesuai umum. Nabi setiap mulai sholat pakai apa? Takbiratul ihram. Masyhur apa tidak? Masyhur apa tidak? Ya masyhur, karena sesuatu yang terlihat terus. Ketika dia sujud, dia bertakbir. Masyhur apa tidak? Masyhur. Maka diriwayatkan. Sekarang dia mau sholat. Kalau andainya beliau melapaskan niat, kira-kira masyhur atau tidak? Andainya beliau melapaskan, kira-kira masyhur atau tidak? Jadi masyhur. Ternyata tidak diriwayatkan, berarti tidak pernah dilapaskan. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada yang melapaskan, ya bagi kita satu, memberitahu. Kalau dia tidak mau tahu, dia masih sholat. Masih sholat berarti saudara kita. Apakah bertambah niatnya atau bertambah pahalanya? Wallahu a'lam. Mengada-ngada sesuatu itu bukan menambah, tapi mengurangi. Zahirnya bertambah, tapi hasilnya mengurangi. Sama seperti yang kita katakan, beli motor non modifikasi dengan yang sudah untuk modifikasi, jual lagi, mana yang mahal? Seulang kembali, antum beli motor apa yang mahal sekarang? Nmax type. Habis itu antum modifikasi, stangnya awalnya begini, akhirnya begini. Nah, yang satu tidak antum modifikasi, tetap seperti itu. Lantung antum pajang di showroom. Ini jualnya 25 juta yang modifikasi. Yang ini 25 juta juga yang tidak dimodifikasi. Orang pilih yang mana? Hah? Modifikasi? Saya bicara bukan tergantung, saya bicara tentang selera umum. Yang asli, belum berubah tabiatnya. Kita bicara tentang yang asli, bukan bicara yang sudah berubah tabiat. Sudah berubah tabiat selera lain. Ini kelainan memang. Hah? Serius ini? Kalau bapak misalnya beli, atau terpaksa dipotting nampaknya. Kita mulai dari sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak perlu potting ini. Dengan harga yang sama, antum pilih yang modifikasi atau yang bukan? Standar. Standar. Modifikasi, taib. Modifikasi? Standar. Standar. Standar, standar, standar. Antum kenapa? Berarti duitnya berlebih nih. Karena duitnya berlebih, dia ingin yang modifikasi. Tapi pada umumnya orang beli yang standar. Apa sebab? Karena dijual mudah. Modifikasi pasarnya susah. Tidak ramai. Hanya beli berdua aja, yang lain tidak mau. Iya kan? Yang lain pada ambil yang asli. Ini sudah biasa itu. Yang jual yang asli lebih laku daripada yang modifikasi. Makanya kadang-kadang di Pertamina kan ada aturan, yang bodong tak dikasih. Kan ada yang bodong tak diberi. Nah, karena ada aturan juga. Kemudian ketika razia, modifikasi lulus atau tidak? Hah? Tak lulus. Yang lulus yang original. Banyak lagi masalah-masalah lain. Ketika nanti antum restenka dan sebagainya, ada izin modifikasi? Nggak ada kan? Kalau ada izin modifikasi mungkin diberikan surat izinnya. Kalau tidak, ya tidak. Jadi oleh sebab itu, kalau modifikasi mengurangi harga bukan menambah harga. Padahal kita sudah mengeluarkan biaya untuk itu, mengeluarkan tenaga, bahkan menyulitkan kita bawanya. Mana yang susah? Begini atau yang begini? Ya biar tahu perjalanan jauh. Kalau sekitar Pekan ya iyalah. Cobalah nanti, touring dari Aceh, dari Sabang sampai ke nggak usah sampai ke Merauke, dari Sabang sampai ke Lampung aja lah misalnya, akan terasa bedanya. Iya, akan terasa bedanya. Jelas, kita capek tapi hasilnya kurang. Lebih baik senang tapi hasilnya maksimal. Itulah sebenarnya tabiat aslinya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap kalau nanti kita naik motor, lalu samping kita ada yang modifikasi, jangan dicemooh. Nah, itu aja penting ya, jangan cemooh. Tapi ketika ditawarin ke kita pilih yang tidak modifikasi. Paham maksud saya? Paham?
Jadi jangan berkelahi gara-gara mau dikasih. Tapi kalau dipaksa atau menjual, mohon maaf saya tidak bisa beli. Ya, kalau dipaksa, jangan paksa juga beli dah. Antum karena antum sudah pakai, Ustaz harus pakai juga. Enggak, jangan haruskan saya. Jelas? Atau jangan-jangan di situ paling banyak modifikasi. Dipaksa yang minoritas di situ untuk ikut modifikasi. Enggak boleh. Sebagaimana kita juga tidak boleh memaksa yang lain untuk tidak modifikasi. Cuma aturan memaksa dia. Aturan memaksa dia untuk tidak modifikasi. Dan syariat juga seperti itu. Aturan tidak mengizinkan kita untuk melakukan modifikasi. Aturan itu yang kita sampaikan. Pak, dalam sunnah Nabi tidak ada dilapaskan niat. Lalu dia jawab, Ustadz, saya sudah punya izin modifikasi. Dari siapa? Nah, misalnya dari kantor Ustadz itu. Oh, kalau itu ada rujukan, berarti Ustadz mungkin punya rujukan resmi barangkali. Kalau gitu ya terserah Bapak. Tapi yang saya tahu izin ini tidak ada. Kalau Bapak punya izin, silahkanlah, tidak ada masalah. Ini jelas? Saya hanya menjelaskan. Izin resmi nggak ada. Tapi mungkin izin bawa tangan ada. Kan banyak bawa tangan di kita nih. Di kita kan banyak yang bawa tangan. Kalau resmi nunggu 2 pekan. Ngurus paspor misalnya resmi nunggu 2 pekan. Tapi kalau di bawah tangan nunggu 2 jam. Masih ada? Hah? Masih ada deh. Kalau resmi nunggu 2 pekan. Kalau tidak resmi 2 jam. Nah, itu pandai-pandai lah tuh. Ya, sama dengan vaksinasi sekarang. Vaksin masih ada sekarang? Vaksin COVID. Udah habis. Masih ada juga. Ya, kalau resmi ya disuntik. Kalau tidak resmi keluar surat. Nah, yang tidak resmi ini berisiko memang. Kalau ada nanti alat detektornya, vaksin non vaksin, ini bisa jadi temuan. Jadi temuan. Kalau jadi temuan, bisa dimasalahkan, bisa didiamkan. Itu aja masalahnya. Bisa dimasalahkan, bisa didiamkan. Tapi kalau kita vaksin dan dapat suratnya, dapat kartunya resmi, tak ada masalah. Saja. Antum yang suka bermasalah atau tidak? Hah? Karena di akhirat hisab itu ada yang hisabnya mudah tanpa masalah. Ada yang hisabnya sulit dengan banyak masalah. Kalau seorang yang cerdas ingin yang tanpa masalah. Jelas, nyelamu di padang mahsyar itu ya 1 hari memang, cuman lamanya 50.000 tahun. Nah, kuat antum tegak berdiri itu 50.000 tahun? Awak pula yang paling lambat terpanggil pula. Awak pula yang paling lama hisab. Saya tidak tahu urutan panggilannya gimana nanti. Yang jelas umat Islam didahulukan oleh Allah SWT berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat kepadanya, mengucapkan salam kepadanya, dan dekat-dekat dengan sunnahnya. Karena semakin jauh jalan kita tentu jauh berpisah dengan Nabi SAW. Tapi semakin konsisten dan istiqamah, insya Allah semakin dekat kita dengan jalannya. Jelas? Yang sejalur dengannya, tidak melenceng kiri dan kanan, tentu akan lebih mudah bertemu. Nah, kalau mudah bertemu akan mudah minta tolong, ya kan? Tapi kalau sudah melenceng, dia jalur 8 misalnya, antum jamin jalur 18, mudah ketemu, walaupun nanti masuk surga juga, insya Allah, cuma kan lambat ketemunya antum, tidak dapat syafaat, di telaga nanti tertolak. Allah musta'an. Mohon maaf ya gara-gara antum bertanya lama jadinya. Ini tabiat saya, bukan salah antum, salah saya kenapa buka pertanyaan tadi. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Karena saya ingin jelas dan detail seperti itu supaya nanti tidak ada masalahnya. Nanti kalau saya jawab tidak boleh, nanti langsung komentarnya keras Ustadz ini. Kan itu kan? Maka saya jelaskan bagaimana cara menyikapinya, bagaimana asal muasal permasalahan ini, dan apa hikmahnya kalau kita konsisten, dan apa resikonya kalau tidak konsisten, supaya jelas. Sehingga akhirnya kita yang tahu ini tak lagi berselisih dan bertembung gara-gara hanya masalah usolli dan tidak usolli. Dia tetap salat saudara kita. Cuman mesti diingatkan, mesti, karena aturannya seperti itu ditetapkan oleh Nabi secara
resmi. Tapi kalau dia tetap melakukan itu dengan alasan ada orang dalam dan sebagainya, urusan dia. Jelas? Dan kita tidak boleh saling membenci hanya karena perbedaan pendapat tadi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.